Waalaikumsalam. Iya, datang di rumah jalan-jalan. Nah, ada semua nih tak oleh-oleh tak. Oh iya, Haji. Iya. Haji. Iya, jago tahun lalu biar kok Haji Puroda. Karena Puroda saya gue pakai. Perbedaan ya jemaah-jemaah haji Indonesia dengan Malaysia, bukan Malaysia saja, dengan negara-negara luar lain ya. Coba kita tengok antara ya perbedaan dia tuh, perbandingan itu antara langit dan bumi ya. Aduh ibu bapak, yang jadi masalah bukan senamnya tapi musiknya. Ini di tanah haram Mekah kenapa pakai musik? Malah jadi tontonan orang Arab, dan banyak orang Arab yang berkomentar kenapa tidak dilakukan di rumah atau di dalam hotel. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Borunaga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, di video hari ini macam biasa kita akan buat reaction bersama mengenai ada beberapa video yang telah saya terima ya. Ini antara jemaah haji Malaysia dan juga Indonesia. Tak habis-habis ini antara jemaah haji Malaysia dan juga Indonesia. Kali ini mengenai apa ya? So ada yang viral di mana para jemaah haji dari Indonesia yang katanya kayak pulang dari fashion show. Jomlah kita tengok pemirsa. Perbedaan haji biasa-biasa saja dengan Haji Sulsel ketika balik dari Tanah Suci. Waalaikumsalam. Iya, datang di rumah jalan-jalan. Nah, ada semua nih tak oleh-oleh tak. Oh iya, Haji. Iya. Makasih banyak. Tasim barat jadi haji. Iya deh, gagan Haji. Iya, dah di rumah mana? Iya, datang semua di rumah mana? Oh iya, jemput kak pakai mobil Alphard karena datang mak. Haji. Iya, jago tahun lalu biar kok Haji Puroda. Karena Puroda saya gue pakai 350 juta. Haji. Iya. Cantik semua aja masuk itu deh. Iya. Di atas kak beli nih 10 kilo. Iya. Deh, barakah Ki Haji. Iya deh, jangan kau bilang golongin segala dari Tanah Suci. Ini masuk kue. Anu Ji, tasim barat ja. Iya, tasim barat aja. Karena Haji mahal saya gue pakai ini. Oh. Gue pakai semua emasku. Iya. Ada kita mau oleh-oleh Haji. Ada oleh-oleh, tunggu mi ini. Kulo aku pakai anuku gelaku karena buru-buru maka ada mel parku depan menunggu. Datang sebentar di rumah nah, ada semua pembagang emas tak aku kasihkan Ki. Oh iya Haji. Ya nah, di luar mak. Tasim barat ja. Iya Haji. Iya deh, datang di rumah semua nih. Iya. Coba tengok ya. Jemaah haji Malaysia, coba tengok ya. Sederhana sangat ya. Teratur ya. Memang tak salah lah ya. Kerajaan Arab Saudi ya memberi pujian ya kepada jemaah haji dari Malaysia. Coba bandingkan dengan jemaah-jemaah haji Indonesia ya. Coba bandingkan, apalagi yang baru-baru ini ya. Kepulangan jemaah haji Indonesia dengan berpakaian serba-serbi berwarna-warni ya, lambai-lambai macam tu ya, seakan-akan baru pulang dari Paris ya, dari fashion show ya, bukan baru pulang dari Tanah Suci menunaikan ibadah haji ya. Coba bandingkan dengan jemaah haji Indonesia. Coba tengok kepulangan jemaah haji Indonesia, jemaah haji Malaysia ya. Bagaimana mereka ya, sopan santunnya, pakaiannya ya. Jadi itu ya, bukan kita nak buat perbandingan tuh ya untuk menjatuhkan negara kita sendiri ya. Aku bukan untuk menjatuhkan negara aku sendiri buat perbandingan seperti ini. Tapi cobalah lihat, bukalah mata kita ya. Ya, bagaimana ya perbedaan ya jemaah-jemaah haji Indonesia dengan Malaysia, bukan Malaysia saja, dengan negara-negara luar lain ya. Coba kita tengok antara ya perbedaan dia tuh, perbandingan itu antara langit dan bumi ya. Jemaah haji Indonesia, ya Allah ya Tuhanku, itu aku cakap mengucap ya, dia pergi pemirsa. haji seakan melancong ya. Hei. Saya jadi penasaran pemirsa, itu tadi contoh macam mana para jemaah haji Malaysia balik dari Tanah Suci ya sampai ke tanah air. So macam mana pula jemaah haji dari Indonesia? Jom kita tengok. Wow.
Merah putih jreng. Bukan di sana tak boleh maybe dia orang make up dalam pesawat Masa on the way balik tuh dia orang make up di pesawat kan. Ush, meriah betul bajunya. Ya, tengok. Jadi dalam video tuh kita nggak perlu banyak komentar, nggak perlu banyak omong, nggak perlu banyak pumpang, nggak perlu ya. Sendiri ada mata, sendiri ada otak, sendiri boleh pikir. Dan video ini juga untuk Ain harap maklum ya, yang minyak dari mana? Negaranya. Kalau bisa sebelum komentar soal negara orang, kamu lihat dulu orang di negara kamu, ya, tegur dulu sesama bangsa kamu, ya. Kayak gue orang Indonesia kan, jadi gue tegur bangsa gue yang sungguh-sungguh sangat memalukan, balik dari haji, ya. Terserah kalian di luaran sana mau berpakaian apa segala macam, gue nggak peduli dan I don't care, right? Tapi balik dari haji, patut atau nggak patut kalian harus memakai pakaian yang seperti itu. Bukan senang loh, bukan senang untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, ya, bukan senang. Banyak banget orang yang mampu dari segi ilmu agama, dari segi hati, dari segi batin, dia mampu, tapi belum dapat panggilan dari Allah. Dan kalian dapat panggilan dari Allah, pergi ke tanah suci, pulang dari tanah suci, bukannya insaf, bukannya taubat, tapi kalian malah berpakaian seperti itu. Seperti kalian pulang dari kenduri, kondangan, ya. Seperti kalian memamerkan ini untuk apa? Memamerkan baju apa segala macam, buat malu banget, tau nggak? Dan juga aku ingat ada satu followers aku juga, dia cakap apa tau, dia baru pulang dari ibadah haji juga, dan satu pesawat umrah atau haji, umrah kalau nggak salah ya, dia satu pesawat dengan ada orang Indonesia, sekumpulan orang Indonesia, dan di pesawat itu penuh dengan sampah dari siapa? Sampah dari warga negara Indonesia, ya. Jadi kalian itu pergi ke tanah suci bukan untuk betul-betul beribadah kepada Allah, bukan, tapi kalian hanya untuk menunjukkan kalian mampu dan kalian ada duit, ya. Kalau kalian menggunakan hati kalian, kalau kalian siap lahir dan batin, nggak mungkin kalian lakukan sebegini, ya. Coba kita bandingkan dengan Rakyat Malaysia yang Ain harap maklum cakap apa? Naik haji menggunakan uang haram. Sederhana ya pakaian jemaah haji Malaysia ya kan. Nampak perbedaannya? Perbedaan atau persamaan tuh? Haji dari Indonesia dan haji dari Malaysia yang berpakaian sopan, bertudung, menutup auratnya dengan sempurna, nggak ada berpakaian warna-warni, nggak ada pakai tudung tinggi sana tinggi sini, nggak ada, ya. Jadi sama-sama kita renungkan untuk konten kreator yang membela warga negara Indonesia dan membela negara Indonesia, bagus banget. Tapi kalian harus membuka mata kalian harus membuka hati kalian, kebaikan dan keburukan. Kalau itu buruk kalian tegur, kalau itu baik baru kalian suarakan, gitu loh, ya. Jadi di sini kita sama-sama ngeliat kan mana yang sehat, mana yang nggak sehat, gitu aja. Bye. Saya juga kurang paham ya, kenapa mesti berpakaian macam itu ya. Tidakkah lebih bagus, tidakkah lebih elok jika berpakaian seperti jemaah haji Malaysia ya. Jadi di sini tak salah lah, ternyata betul lah kata kakak jantung pisang tadi ya, tak salah lah jika kerajaan Raja Arab Saudi sana memberikan keistimewaan kepada para jemaah haji Malaysia.
Lepas itu yang saya dengar tadi dari si Olan nih cakap di dalam pesawat para jemaah haji Indonesia itu banyak sampah. Maksudnya buang sampah merata-rata. Saya tak pasti video itu betul ke tak ya, tapi jika betul itu sangat disayangkan sebab kebersihan adalah sebagian daripada iman, betul tidak pemirsa? Jadi kita lanjut ya pemirsa, ada lagi nih video yang telah dibagikan oleh subscriber saya. Mau tahu nggak sekarang ini di Mekah sedang dihebohkan jemaah haji Indonesia senam di dekat perhotelan. Aduh ibu bapak, yang jadi masalah bukan senamnya tapi musiknya. Ini di tanah haram Mekah kenapa pakai musik? Malah jadi tontonan orang Arab dan banyak orang Arab yang berkomentar kenapa tidak dilakukan di rumah atau di dalam hotel. Coba kita dengarkan langsung musiknya dan komentar orang Arabnya. Bisa khalik bil bait bas. Banyak sampah ya. Ya ada sabah ya masyaallah. Nah itu dia komentar orang Arab, warga Mekahnya olahraga pagi kenapa tidak dilakukan di rumah atau di hotel katanya. Ada-ada saja memang jemaah haji dari Indonesia. Bukan hanya senam di tempat umum tapi juga jualan di bawah jembatan layang, luar biasa. Hanya orang Indonesia yang berani melakukan ini di Mekah. Kalau jualan oke lah ya, dan itu pun jadi tontonan orang Arab. Masya Allah. Padahal jualan seperti ini dilarang di kota Mekah. Bahkan orang Arab atau warga Mekahnya saja tidak berani karena kalau ada polisi bisa ditangkap. Luar biasa memang orang Indonesia. Masya Allah, doa saya buat teman-teman yang nonton video ini, mudah-mudahan Allah mudahkan segalanya. Allah panggil untuk datang ke dua tanah suci Mekah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji dan umroh. Amin ya robbal alamin. Selamat menonton, enjoy. Nah, jika mendapat kesempatan kedua kali atau ketiga kalinya untuk menunaikan ibadah haji, kita pergunakan kesempatan tersebut dengan beribadah dengan sungguh-sungguh. Bukan niatnya untuk sekedar pamer ataupun menunjukkan kita mampu pergi sana karena kita ada uang macam itu kan. Ada loh beberapa orang yang berpikiran macam itu kan. Jadi di sini poinnya, saya tengok tadi di video tersebut ya banyak sangat sampah ya. Tak pasti apakah jemaah haji Indonesia yang buang sampah ataupun memang masa dia orang dah sampai sampah-sampah tuh udah berterabur dekat situ. Tapi tak tahu juga lah ya pemirsa. Poinnya di sini, jika di mana saja kita berada, tolonglah kita bawa adab kita sebaik-baiknya. Sebab kemanapun kita pergi, kita bawa nama negara kita juga. Memang kita bawa raga kita, ya. Kita bawa badan kita bawa nama kita. Tapi tetap je kita bawa nama negara kita kemanapun kita berada. Sebab kemana-mana pun mesti orang akan tanya, orang mana? Berasal dari negara mana? Betul tak? Jika kita berperangai tak baik, beradab tak baik, ya, membuat kekecohan, membuat tak senonoh macam tu, yang semena-mena lah di negara orang, so itu akan membuat orang luar sana ya menilai kita, oh ternyata macam ni orang Indonesia punya adabnya macam tu. Pergi ibadah haji patutnya harusnya tak boleh buat macam ni tapi buat macam tu kan. Tapi ya yang saya tahu informasi dari kawan saya yang ada di Arab Saudi sana ya pemirsa, ada yang bekerja di sana. Yang berniaga itu bukan jemaah haji dari maksud saya bukan jemaah haji yang datang dari Indonesia, bukan, tetapi orang-orang Indonesia yang dah menetap di Mekah sana, di Arab Saudi sana pemirsa. Sebab yang kita tahu ramai juga ya yang ilegal di sana, orang-orang Indonesia. Jangan nafikan, boleh kita cari di Google ataupun di YouTube ya, banyak sekali ya orang-orang Indonesia yang jadi ilegal di sana ya kan. Tapi apakah betul para jemaah haji Indonesia berpakaian macam tu jika balik dari menunaikan ibadah haji? Tak semua pemirsa. Jadi saya akan tunjukkan kepada pemirsa, tapi videonya saya akan mute sebab ada musik. Kita tidak mau berperang dengan yang namanya copyright. Oke, jom. Oke, saya ambil ini dari akun imigrasi Soekarno-Hatta ya. Jadi ini adalah kepulangan para jemaah haji Indonesia dari, tak tahu dari mana ya, sebab diorang akan transit ya kan di Jakarta.
kita tengok penampilan para jemaah haji ini sangat 360 derajat tuh berbeda dengan video yang pertama tadi. Berpakaian ala kadarnya, sesuai dengan apa yang sepatutnya dipakai oleh para jemaah haji. Lihat ya betapa sopan, tertutup ya. Sepatutnya macam ini. So maknanya bukan semua para jemaah haji berpakaian macam video pertama tadi yang berfashion show seolah-olah baru balik dari Paris, kata kakak jantung pisang tadi kan. Maybe ya, saya ada membaca beberapa komentar yang mengatakan itu adalah tradisi dari salah satu provinsi di Indonesia. Ya kan? Maybe itu sudah memang tradisi di orang turun temurun. Tapi yang kita pertanyakan sekarang ini pertanyaan ya, mana yang lebih diutamakan, agama ataupun tradisi? Tolong ya pemirsa dijawab di section komentar ya. Mana yang lebih diutamakan, tradisi ataupun agama ya? Jika kita mengutamakan agama ya, patutnya kita mengikuti cara-cara yang benar ya, seperti jemaah-jemaah haji yang tadi saya sebarkan kepada pemirsa, yang saya tunjukkan kepada pemirsa di akun Bandara Soekarno-Hatta. Seperti itu, tak jauh beza dengan jemaah haji Malaysia. So maknanya jika orang menengok ya jemaah haji yang video pertama tadi yang pakai emas ya kan, terus pakaiannya ngejreng-ngejreng macam itu kan, jika ada juga yang tengok kepulangan jemaah haji yang di Soekarno Hatta tadi ya, dia orang takkan kisah itu, orang luar takkan kisah. Yang dia orang tahu ya, yang dia orang tahu jemaah haji Indonesia ada yang pulang dari ibadah haji, menunaikan ibadah haji ya, berpakaian yang tak mencerminkan para haji macam itu ya pemirsa ya. Sebab yang saya tahu ya, jemaah haji dari mana-mana negara itu pasti berpakaian yang macam yang di Soekarno Hatta tadi ya, macam jemaah haji di Malaysia. Tapi maybe yang ngejreng-ngejreng tadi mereka itu sudah terbiasa dengan tradisi. Sebab itu saya tanya, mana lebih utama, tradisi atau agama, ya kan? Jadi begitu saja ya pemirsa di video hari ini. Jika memiliki atau mempunyai kesempatan untuk menjalankan ibadah haji ya, pergunakanlah kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Ya, apa yang kita niat pergi ke sana itu kita tanam sampai kita pulang ke tanah air, ya kan? Bukan kita untuk menunjuk, mau pamer begitu, ya kan? Jika kita melakukan hal tersebut, takutnya, ya ini takutnya andainya lah ya, ada orang-orang yang teringin pergi menunaikan ibadah haji tak mampu gitu. Mereka semakin sedih, ya kan? Melihat bilalah aku boleh terbang untuk menunaikan ibadah haji macam itu. So biasa-biasa sajalah, ya kan? Saya ada tengok beberapa video memang agak lain aku tengok. Ya maybe itu tradisi mereka ya. Tapi ya itu saya tanya tadi, agama atau tradisi yang diutamakan? Ya silahkan dijawab di section komentar. Jadi begitu saja ya pemirsa di video hari ini, sedikit dan banyaknya dalam ulasan komentar saya mengenai video-video yang telah saya reaction ini. Ada mengguris hati pemirsa ya, ataupun mengguris mana-mana pihak. Saya mohon maaf ya, saya sedikit pun tidak ada niat untuk menyinggung mana-mana pihak. Just edukasi. Yang salah kita luruskan, kita perbetulkan ya. Yang bengkok-bengkok itu kita luruskan ya. Mana yang betul kita up, kita tunjukkan ke publik agar menjadi contoh yang baik kepada semua
umat manusia. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Borunaga. Terima kasih. Bye-bye.